Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih buat Gurunda kita Ustadz Marzan atas kesempatannya bisa hadir kembali setelah kemarin 20 hari ikhtiar di kantor ya. Dan juga teman-teman semua, barakallah, hari ini kita akan sedikit sharing, bukan berarti yang bicara di depan ini adalah yang lebih baik daripada yang mendengarkan. Saya juga masih ikhtiar terus, karena sejatinya kemarin juga saya silaturahim sama Gurunda Ustadz Uus Mauludin di Cimahi. Beliau kasih pemahaman luar biasa tentang uswah dan ibrah. Dan makanya hari ini kita insya Allah mudah-mudahan sedikit meneruskan tema dari kajian kita waktu yang saya ngisi terakhir, yaitu tentang 10 karakter mukmin sejati. Yang sudah kita bahas ada 2 poin. Waktu itu ada salimul akidah, akidahnya bersih, dan ada sohibul ibadah, ibadahnya benar. Maka 2 pondasi di awal ini sangat-sangat urgensi. Sebetulnya kalau mau dibahas lebih dalam, rinci, itu nanti kita bahas setelah ini. Yang penting kita akan sampaikan dulu ini poin-poin, ada 10 itu apa saja, yang akan kita sedikit bahas juga, sedikit-sedikit ya, tapi tidak mendalam. Karena kalau bahas mendalam saja di dalam salimul akidah, akidah yang bersih itu luar biasa sekali. Ini tauhid kaitannya. Kemarin saya kasih gambaran sedikit bahwa para ulama dulu kalau ngaji itu pahit ya, kopinya pahit dan mainnya jauh. Jadi kata Ustadz, kalau kita mau dapat akidah yang bersih dan ibadah yang benar itu harus sering banyak rihlah. Jadi banyak membaca membaca karakter-karakter dari sebuah konsep dakwah-dakwahnya orang lain. Jadi betul-betul harus sambil ngopi yang pahit. Jadi betul-betul dalam bahasa di sini artinya ngajinya diperdalam, lalu kemudian mainnya dijauhin. Jadi ngopinya pahitkeun sama mainnya dijauhkan gitu. Jadi bahasanya luar biasa sekali ketika kita berkaitan dengan salimul akidah dan sohibul ibadah. Nah, ini ada poin yang ketiga, teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi mohon izinnya para guru di sini dan para sahabat semua, tidak ada lain, kegiatan ini adalah sebuah bentuk tarbiyah bahwa proses peradaban Islam itu tidak dimulai dengan instan ya. Tidak dimulai dengan sesuatu hal yang sebentar, tapi prosesnya panjang. Bahkan tarbiyah itu waktunya 13 tahun di Mekah ya. Insya Allah ini ada sebuah inspirasi, alhamdulillah dapat dari Ustadz Abu Fida yang membentuk karakter kita jadi betul-betul mengikhtiarkan menjadi mukmin sejati. Oke, baik teman-teman, kita mulai di poin yang ketiga setelah salimul akidah yang pertama dan sohibul ibadah yang kedua. Ada akhlak yang kokoh ya, bisa dicatat. Poin ketiga dari ciri karakter mukmin sejati itu adalah akhlak yang kokoh. Apa di sini artinya akhlak yang kokoh? Bahwa Nabi kita luar biasa sempurna menjadi uswah buat kita, memberikan sebuah konsep yang mana beliau memang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak manusia. Jadi kemarin kita sudah bahas tabiat manusia itu sifatnya suka mengeluh, ya. Lalu kemudian suka berkeluh kesah. Lalu kemudian kalau punya uang banyak kikir, pedit. Maka Rasul hadir itu tugasnya adalah memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlaknya kokoh tidak tergantung dengan itu semua, maka Rasul tugasnya adalah penyambung dari sebuah kalimat Allah pada saat menunjuk Nabi Musa alaihissalam, wastonatuka li nafsi. Jadi aku memilihmu menjadi Rasul untuk diriku. Ini mudah-mudahan bukan kita ditunjuk sama Allah jadi Rasul ya. Jangan ada yang mengaku-ngaku Rasul. Ini takutnya Kang Wahyu tiba-tiba saya Rasul baru. Jadi wastonatuka li nafsi. Aku memilihmu untuk menjadi Rasul bagi diriku. Jadi artinya di sini kita harus merasakan bahwa kita adalah penerus risalah Rasulullah.
Jadi artinya bukan jadi rasul, tapi kita meneruskan risalah Rasulullah. Dan kita terpilih lah, mudah-mudahan kita bagian jadi orang-orang yang terpilih meneruskan risalah Rasulullah, yaitu memperbaiki akhlak. Dan kita pun sekarang sedang ikhtiar bagaimana akhlak itu, subhanallah. Jadi akhlak itu luar biasa. Kalau akhlak kita kokoh, menjadi dakwah. Dan hadiah itu adalah dakwah dan sedekah. Jadi dia yang baik dan akhlaknya kokoh itu pasti banyak kasih hadiah. Jadi sekarang Kang Wahyu kalau mau ngasih hadiah jangan ragu-ragu ya, Teh Re juga. Jadi siapa yang mau ngasih hadiah itu akhlaknya pasti kokoh itu. Karena bentuk dari sebuah dakwah itu, sebaik-baik nasihat itu adalah ketika nasihat itu yang sudah kita lakukan dan kita amalkan. Karena yang akan merubah hidup itu nasihat kepada orang lain, tapi nasihat itu kalau kita tidak lakukan dan kita tidak ikhtiarkan, maka sebaiknya jangan disampaikan. Karena berat nanti pertanggungjawabannya. Misalkan kita contoh, ayo sholat tahajud, biar hajat terwujud, katanya begitu, atau sholat duha, biar kaya, tapi kita tidak melakukan. Ketika kita menyeru, tapi kita tidak menjadi contoh, maka itu akan berat dihisapnya, karena dosanya lebih besar daripada mereka yang posisinya hanya sekedar melakukan, tapi yang tidak melakukan ini, kemudian mengasih nasihat kepada orang lain, itulah yang menjadi sebuah catatan yang harus kita ikhtiarkan, dihindarkan ya, karena tadi wastona tukal nafsi, kita dipilih oleh Allah menjadi rasul, bukan menjadi rasul di sini, tapi kita ditugaskan oleh Allah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jadi akhlak yang kokoh ini ada sebuah cerita ketika saya rihlah main ke banyak ustadz, ke banyak orang-orang soleh, ternyata betul adanya. Ketika kita bertemu, mereka itu ada yang memilih menjadi seperti sosoknya Utsman. Mereka itu ada yang memilih untuk menjadi sosoknya Abu Bakar. Wah, luar biasa sekali. Dan ketika kemudian ada yang memilih sebagai Umar bin Khattab bahkan. Nah inilah kita mau nyontoh siapa. Jadi jangan jadi kita punya pandangan, sudut pandang kita atau benchmark kita, kalau bahasa bisnis mah contoh kita ke kapitalis ya. Jangan sampai kita kemudian mencontoh orang-orang yang tidak bertauhid, yang kemudian ibadahnya tidak benar, akidahnya tidak bersih. Maka akhlak yang kokoh itu dua di atas tadi, ciri karakter mukmin sejati yang pertama itu kita ikhtiarkan. Jadi akhlak kemudian tercermin dari akidah yang bersih ya. Jadi akhlak itu akan tercermin dari akidah yang bersih. Jadi kalau tauhidnya benar, pasti akhlaknya benar. Jadi Agim ngasih tahu bahwa fondasi kehidupan ada di hati, maka kalau hatinya bersih, insya Allah yang lainnya bersih. Jadi kalau hatinya kita kotor, waduh subhanallah susah. Nah hari ini kita mengikhtiarkan 13 tahun, bayangkan Rasulullah membangun konsep tarbiyah. Tidak langsung ekspansi, perlahan tapi pasti, dan juga sudah dikasih tahu di dalam ayat Al-Quran yang waktu itu kita bahas, bahwa tabiat manusia selain tadi banyak mengeluh, kemudian berkeluh kesah dan pedit, selain itu adalah sifatnya tergesa-gesa. Jadi pengennya instan. Jadi kalau ada proyekan itu pengennya cepat beres ya, atau ada target dalam hidupnya maka harus segera mungkin. Maka itulah tabiatnya manusia. Nah, hari ini kita harus hadir menyambungkan risalah itu, menjadikan sebuah konsep di dalam kehidupan. Tenang saja, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa, tapi ikuti rules-nya ya. Ini akhlak yang kokoh itu betul-betul harus kita ikhtiarkan. Baik, kita lanjut saja ke poin yang keempat untuk mempersingkat, nanti kita lebih ke banyak diskusi. Poin yang keempat adalah tubuh yang sehat. Jadi sempurna. Ketika kita punya akidahnya bersih, ibadahnya benar, akhlaknya kokoh, jadi tubuh yang sehat adalah penunjang. Dan mudah-mudahan kita harus ikhtiar menjadi punya badan yang sehat dan pikiran yang sehat ya. Jadi jangan cuma badan saja sehat, tapi sehat di sini saya dikasih tahu sama Ustadz, tubuh penunjang dakwah ya. Tubuh yang sehat itu penunjang dakwah. Makanya alhamdulillah ini sekarang kita ikhtiarkan bisa ketemu sama teman-teman di komunitas yang ngajak olahraga, walaupun di tengah pandemi ini kita masih ikhtiarkan. Nah, tubuh yang sehat itu bahkan kita baca kalau di zikir pagi, Allahumma afini fi badani. Jadi yang pertama diucapkan doanya adalah Allahumma afini fi badani. Jadi badan kita itu akan penunjang dakwah kita. Jadi posisinya ciri karakter mukmin sejati itu maka mengikhtiarkan badannya sehat selalu. Kebayang kalau kita
nggak sehat, kita nggak bisa sholat malam, nggak bisa dakwah kemana-mana, yaitu jadi sebuah PR besar. Hari ini kita terbatas dengan pandemi yang bagaimana kemudian kesehatan menjadi harga yang sangat mahal sekali. Maka itu tadi sekali lagi, ketika kita punya sehat, maka kita harus syukur dengan perbanyak amal soleh. Apalagi sekarang di bulan Muharram ini, yang badannya sehat nih, yang finansialnya sehat, yang pikirannya sehat ini, ayo perbanyak dan berfastabiqul khairat. Jadi ada tiga tiga poin ketiga tadi dengan akhlak yang kokoh ini berkesinambung. Jadi ketika kita punya akhlak yang kokoh, kemudian tubuh yang sehat menjadi sebuah dakwah yang betul-betul nyata ya, yang hadir dari sebuah contoh, bukan sekedar ngasih contoh. Jadi teman-teman semua, kita sedang mengikhtiarkan untuk menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh itu, tuh lihat si fulan, tuh lihat beliau. Kalau menjadi contoh, kita nggak ngomong, tapi kita dicontoh sama orang lain. Nah, itu harus kita ikhtiarkan. Jadi akhlaknya kokoh, tubuhnya sehat. Maka pergerakan diajak kemana-mana, mudah-mudahan selalu bisa siap gitu. Apalagi kaitannya ketika tubuhnya sehat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Lalu dilanjutkan di situ ada minta doa perlindungan dari kekufuran dan kefakiran. Kufur dan fakir juga harus kita ikhtiarkan, bahwa bagaimana kemudian tubuh yang sehat biasanya menghadirkan amal soleh yang baik, tapi kalau misalkan kita tubuhnya sakit, biasanya kita menghadirkan kekufuran dan kefakiran ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dikasih badan yang sehat, finansial yang sehat, pikiran yang sehat, dan yang paling pasti adalah visi misi yang sehat ya. Mudah-mudahan visi misi itu adalah visi misi risalah tadi, menyampaikan kembali message bahwa yang baik itu adalah yang kita contoh dari Rasulullah, menjadi suatu uswah bagi umat manusia, dan ibroh para rasul sebelumnya menjadi kita pelajaran hikmah yang harus kita ambil, bahwa kehidupan itu sejatinya berulang, sejarah itu berulang. Jadi kita tinggal posisinya ikut kembali saja ke siroh ya, refer to siroh. Baik, poin yang kelima, lanjut sekarang. Setelah akhlaknya kokoh, tubuhnya sehat, maka harus ditunjang dengan wawasan yang luas. Ini yang tadi saya bilang sama Ustadz kemarin, dikasih tahu, Kang Dani, ngopinya harus pahit ya, dan ulina kudu jauh, cenah bahasana gitu. Jadi apa, para ahli hadis, ahli Quran, ahli ulama-ulama dulu itu nggak ada yang diam di tempat. Jadi kalau kita mau belajar, maka kita harus rihlah, belajar dari orang lain, jangan merasa pintar, tapi pintar merasa, kata Ustadz. Ustadz bilang, ayo kita lihat banyak orang di luar sana itu yang lebih pintar, lalu kita tidak ambil kepintaran itu, sayang sekali. Tapi sayangnya sekarang ini kita pintarnya cuma pengen yang bercuan ya, bukan bertuhan ya. Kalau yang bercuan dikejar nih, oh ini picuanan ini, oh, langsung didukdak jauh-jauh. Oke, walaupun tidak mengenal waktu, iya mah picuanan bukan pituhanan ya, kata Ustadz bilang jangan sampai begitu. Jadi kita muslim beda dengan mereka kafir dan mereka yang ikhtiarnya hanya dunia saja. Maka ketika kita bahas wawasan yang luas ini, kita harus belajar dari siapapun ya. Jangan hanya belajar dari orang-orang yang mengejar dunia, tapi lebih baik kita belajar dari orang-orang yang zuhud tapi punya dunianya. Artinya apa? Dia orang-orang yang kaya, tapi ketika ketemu mewakafkannya luar biasa ya. Bahkan beliau bilang, saya tidak ada wajib zakat, Kang, karena harta saya semuanya sudah diwakafkan. Lalu gimana dengan keluarga? Nah, ini yang harus kita pelajari. Nanti wakaf ini berbeda dengan warisan, wakaf ini berbeda dengan sedekah. Maka fikih wakaf selanjutnya kita akan bahas, karena ada 12 pertemuan fikih wakaf tentang Ustadz Budi Azhari, tentang sirah, bagaimana dulu para sahabat itu punya kebiasaan atau gaya hidupnya bukan seperti kita sekarang. Ada orang beli mobil baru pengen, ada orang punya HP baru pengen. Itu kan gaya hidup kita. Tapi kalau dulu gaya hidup para sahabat dulu, ketika Umar bin Khattab menyeru kepada para sahabatnya dan mendeklarasikan wakafnya itu di atas jabal, saya lupa ini jabal apa, cuman artinya mendeklarasikan ya, posisinya beliau bilang, hari ini saya mewakafkan, misalkan contohnya perusahaan ini,
Nah, ini harus kita ikhtiarkan, harus kita contoh. Jadi wakaf itu menjadi gaya hidup. Apa yang sudah kita wakafkan buat agama ini? Karena wakaf itu, kemarin saya bahas, wakaf itu yang penting, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendesak, dan sesuatu yang akan bertahan lama. Jadi kalau kita tidak punya wakaf hari ini, aduh sayang sekali, karena itu yang akan bertahan lama, yang akan menjadi amal jariah kita ketika kita sudah wafat nanti, kita punya aset yang itu menjadi aset kita di akhirat nanti. Jadi kita nanam, ya, nanamnya luar biasa nih, nanti panennya bukan di dunia, tapi panennya di akhirat. Jadi wawasan yang luas itu penting sekali dimiliki oleh mukmin, ya. Jadi kalau kita sekarang hanya punya wawasan tentang dunia saja, sedangkan Allah bilang di dalam surat Al-Quran berkali-kali, setelah tabiat kita dikasih tahu menjadi orang yang banyak tergesa-gesa, bahwa kita adalah orang yang banyak membantah. Di surat Al-Kahfi dijelasin bahwa sayangnya manusia itu banyak membantah. Padahal sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran berkali-kali tentang keesaanku. Itu makanya hari ini kita mudah-mudahan mengikhtiarkan ketika kita punya akhlak yang kokoh, lalu tubuh yang sehat dan wawasan yang luas, maka mudah-mudahan kita ikhtiar menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian bisa mencontoh dari baginda kita Rasulullah SAW. Nah, lalu ada poin yang keenam, ini yang luar biasa nih, akan menjadi penunjang dakwah kita. Kenapa harus berwakaf, saya bilang tadi. Dan saya pun akan mendeklarasikan, ya, hari ini alhamdulillah saya sudah punya, dan kita sedang ikhtiarkan hari ini, teman-teman sedang mengikhtiarkan, sudah mewakafkan satu unit bisnis, ya, yaitu wakaf bisnis bergerak, ya. Bergerak ini bukan punya saya, sekali lagi, wakaf ini yang punyanya Allah. Makanya itu saya bilang kemarin, bukan jalanin, gedein, lalu wakafin, bukan. Karena saya nggak bisa gedein, kecuali Allah yang menggedekan, ya. Jadi Allah yang gedekan. Jadi kalimatnya dirubah, biar ini menjadi sebuah tugas berat dari Allah saja. Jangan kita yang gedein, cukup Allah yang gedein usaha kita. Yaitu pertama, niat wakafkan. Jadi kalau kita nunggu gede baru diwakafkan, belum gede udah meninggal, gimana? Kita nggak punya wakaf, ya. Makanya itu tadi, pertama, wakaf itu harus diikhtiarkan dari awal, diniatkan wakafkan, ya, apapun bentuknya. Kalau misalkan harus nunggu gede, kasihan teman-teman yang mau berwakaf tenaga doang, yang mau berwakaf ide doang. Nah, makanya di sini ada esensi bahwa wakaf itu nggak harus harta yang banyak, ya. Wakaf itu apapun. Misalkan, Kang Dani, saya mau mewakafkan waktunya di hari Jumat, Bismillah, saya mau bantu kegiatan hari Jumatnya. Nah, ini sudah wakaf bentuknya. Jadi dia mengikhtiarkan setiap hari Jumat totalitas, nggak punya uang, tapi dia punya tenaga. Jadi kalau kita harus gedein dulu, apapun itu bentuknya, lalu kita wakafin, maka susah dan berat. Makanya cukup niatkan di awal, wakafkan, Bismillah, lalu amanah dan seriuslah dijalankan, diwakafin, serius dan amanah dijalanin, nanti Allah yang gedein, ya, bahasanya seperti itu dibalik. Jadi wawasan yang luas menghadirkan mampu dalam berekonomi. Jadi poin yang keenam, kuat secara ekonomi, kuat secara finansial. Jadi karakter dari 10 mukmin sejati yang keenam itu adalah jago di dalam ekonominya. Jadi kalau kita minimal sedekah 1 bulan itu bisa diikhtiarkan, ada khusus dananya kita ikhtiarkan, itu bagus sekali, karena ada di dalam Al-Quran yang kita bahas kemarin, surat Al-Ma'arij, biar kita tidak menjadi orang-orang yang disebut kikir, dan tabiat manusia itu memang kikir, kalau punya harta, maka ikhtiarnya itu adalah kita harus jago di dalam berekonomi, ya. Jadi berekonomi di sini bukan punya uang yang banyak, tapi lebih kepada ide juga, gagasan juga, itu termasuk dalam pandai berekonomi. Dia zuhud, dia bisa dapat uang banyak, tapi uang ini dikontribusikan buat agama Allah. Jadi yang akan bertahan lama itu adalah wakaf, ya, bukan warisan. Kalau warisan itu biasanya dijadiin rebutan sama anak-anak nanti. Makanya kalau wakaf itu nanti kan gimana anak-anak kita, ya. Nanti ada pelajaran fikih wakafnya, bahwa wakaf itu bisa dinikmati oleh keluarga, teman-teman semua. Jadi Ustadz kemarin bilang, semua harta yang kita wakafkan atau usaha yang kita wakafkan itu tidak harus semuanya buat orang lain, maka semua keluarga juga bisa menikmati. Dan yang paling dahsyatnya, ketika kita sudah berwakaf, kita tidak wajib zakat. Nah, ini kan keren kan? Jadi kalau teman-teman nggak usah mau bayar zakat, mending diwakafin. Jadi nggak pusing ngitung zakat kan. Kalau yang lagi usaha kan bingung bikin zakat, ngitung terus zakat perniagaan, ya, zakat usaha, ya. Makanya nggak usah zakat, ya udah aja diwakafin. Tapi nanti keluarga gimana? Keluarga boleh sebagai penerima wakaf juga bisa. Jadi nanti diikhtiarkan, kalau kita bahas fikih wakaf itu keren sekali, ya. Jadi aman
Dan bahkan kalau kemarin kata Ustadz Budi Ashari bilang bahkan wakaf itu bisa mengurangi pajak ya. Jadi bahkan kalau kita nggak mau bayar pajak nih, enggak, bisnisnya diwakafkan saja, aman jadinya. Jadi udah nggak ada bayar pajak, nggak usah bayar zakat. Nah ini tadi yang makanya kita harus jadi muslim cerdas di waktu terbatas. Itu tadi mampu dalam berekonomi ya. Jadi poin ke-6-nya. Nanti kita akan mendeklarasikan, saya akan bikin kegiatan mendeklarasikan biar teman-teman tergerak. Jadi pada saat dulu ketika Umar bin Khattab mendeklarasikan saya berwakaf ini, maka semua sahabat itu nggak ada yang diem. Semuanya ikut berwakaf. Makanya sekarang saya mau sampaikan, saya sudah punya wakaf apa. Saya alhamdulillah diikhtiarkan bisnis bergerak ini wakafnya ada wakaf bapak saya, sebesar 15 juta, lalu wakaf saya sendiri, totalnya 36 juta. Dari ada Kang Ahmad dari Hufla 5 juta untuk almarhum bapaknya. Yang sekarang bisnis ini berjalan sudah hampir 11 bulan. Alhamdulillah. Ya, jadi dari awal kita niatkan wakaf, bisnisnya dari hasil patungan sedekah, gabungan dari almarhum bapak, lalu almarhum bapaknya Kang Ahmad dan saya sendiri sekarang sudah berjalan. Lalu saya mewakafkan juga mobil Kijang ya, itu Alphard saya sudah diwakafkan. Jadi teman-teman yang butuh mobil Alphard saya insya Allah nggak usah disewa, silakan tinggal dipakai. Dan itu sekarang juga sudah dipakai. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah ikhtiarkan juga wakaf mobil kedua nih karena kita masuk ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah Katsurupan sudah ngumpulin dana 30 juta ditambah sama 5 juta dari teman-teman Katsurupan dari teman-teman Dunrat. Jadi sudah ada total 35 juta. Ini kita butuh motor, butuh mobil, kendaraan mobil buat ke pelosok, kita berbagi Quran ke dalam desa-desa terpencil. Kita ikhtiarkan punya mobil kedua, yaitu mobilnya mudah-mudahan bisa kebeli kayak Panther ya. Nah ini wakafnya 35 juta sudah ada nih mobilnya. Jadi Teh Mira yang mau mewakafkan silakan ditunggu. Teh Mira ini Teh Re juga ya. Jadi artinya bukan berarti kemudian di sini sifatnya riak, tapi di sini adalah bentuk dari sebuah deklarasi yang namanya kebaikan itu harus kita ikhtiarkan berjamaah. Jadi siapa yang mau berwakaf hari ini? Ya, pada saat dulu Umar bin Khattab itu mendeklarasikan, itu semua sahabat-sahabat tidak ada yang diam, semuanya berwakaf. Hatta dia cuman berwakaf ide ya, gagasan. Makanya ketika Rasulullah di perang Badar itu geleng-geleng kepala itu ketika melihat Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, engkau sisakan apa keluargamu? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Dan ketika ditanya sama Umar, engkau sisakan apa keluargamu? Ya, aku sisakan semisal dari aku yang aku berikan kepadamu ya Rasul. Jadi 50% hartanya diwakafkan. Jadi artinya tadi tetap ada bagian-bagian yang kemudian kita harus menjadi inspirasi kita. Kita mau jadi seperti siapa? Kalau belum mampu seperti Abu Bakar, ya minimal seperti Umar bin Khattab, atau kita mau jadi Utsman bin Affan, atau kita mau jadi Abdurrahman bin Auf. Jadi kita harus pilih. Ini orang-orang luar biasa ya, bukan kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan posisinya pandai berekonomi di sini itu jadi sultan ya Teh Mira ya, benar nggak? Jadi sultan pamerin mobil-mobil di garasi kan. Wah, itu kalau kata Ustadz Budi Hasari itu sedang memamerkan kebodohan. Jadi kalau kita belajar dari orang-orang soleh dahulu, itu mobilnya dibagi-bagiin teh. Jadi sama Ibnu Sabil saja kan saya sudah kasih tahu sama Ibnu Sabil saja ada yang minta saya Ibnu Sabil habis perbekalan disuruh milih tuh di garasinya, sok silakan unta ini antum pilih yang mana, coba dibayangkan. Kalau sekarang kan cuma dipamerin doang ya. Kalau dulu mah bukan dipamerin, silakan mau ambil yang mana motor. Nah, itu kita harus ikhtiarkan, mudah-mudahan kita berdoa bisa jadi orang yang seperti begitu. Jadi mampu dalam berekonomi di sini, ciri karakter mukmin sejati itu yang wakafnya besar ya. Mudah-mudahan teman-teman sini semua tergerak. Ayo, ada 35 juta nih peluang wakaf, dan sekarang hari ini juga ada peluang sedekah. Kita sedang mau eksekusi dari masjid wakaf yang tidak terurus di daerah Dayakolot nih. Insya Allah dengan teman-teman hari ini kita akan ikhtiar untuk beresin lumayan buat kita bekal di surga nanti, bekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan jadi wasilah kita masuk surga. Makanya kita ikhtiarkan. Ya, poin yang ke-6 tadi mampu dalam berekonomi. Oke, lanjut ke poin ke-7. Yang poin ke-7 adalah terorganisir seluruh urusannya. Terorganisir seluruh urusannya. Enggak dicatat. Jadi tadi yang ke-6 itu mampu dalam berekonomi, yang ke-7 itu terorganisir seluruh urusannya.
Jadi hari ini, bulan ini, tahun ini kita mau apain? Mau ngapain? Targetnya apa? Jadi kalau misalkan targetnya cuman diri kita mah itu kecil targetnya, tapi kita mau apa buat agama ini? Karena nanti ketika saya mendengar kajiannya, bayangkan ini seorang mualaf, Coach Stephen, kalau saya hari ini ke depan sudah tidak ada fungsi untuk agama ini, lebih baik wafatkan. Bayangkan, seorang mualaf bilang, kalau hari ini saya tidak bisa berkontribusi untuk agama ini, ya Rob, wafatkan hari ini. Karena yang terjadi adalah dosa pasti di depan. Tapi kalau hari ini, ya Rob, hari ini saya bisa berkontribusi, walaupun sederhana, maka panjangkan umur ini dan istiqomahkan kita, ya Rob. Nah itu jadi bahasanya lihat hari ini. Jadi kalau ada kebaikan apapun, hajar. Kalau nggak bisa dengan uangnya, maka dengan tenaganya. Nggak bisa dengan tenaganya, dengan idenya. Ini mah udah mah uangnya enggak, ya tenaganya enggak, idenya juga enggak. Yang ada cuma nyinyir, cenah gawe nanaonan kan gitu ya bahasanya. Jadi minimal itu tadi dengan doa saja cukup. Makanya tadi kita mengikhtiarkan di sini tarbiyah. Teman-teman yang beraktivitas di luar tidak berarti sombong, tidak berarti kemudian jumawa, tidak berarti kemudian ikhtiar, wah saya tidak takut corona. Siapa bilang tidak takut corona? Ya, kita juga yang datang ke luar itu rada-rada mikir, oke ini kumaha ya Rob. Tapi saya bilang ya Rob, semuanya atas izinmu. Kalau misalkan ada corona, tapi tidak akan pernah menyentuh ya Rob. Jangan sampai kita sentuh, jangan sampai kita tersentuh. Nah, makanya itu selalu berdoa setelah keluar rumah itu, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tetap pakai maskernya, walaupun kadang-kadang kalau lagi selfie udah dibuka deh maskernya, soalnya udah pengen kelihatan muka gantengnya nih wayahnya, soalnya karena kalau nggak pakai masker mau ketinggalan gantengnya. Jadi teman-teman semua ya harus mengikhtiarkan tadi terorganisir seluruh urusannya. Apa yang mau kita capai hari ini? Saya sekarang berikhtiar, makanya ayo bergerak. Bergerak ini menjadi sebuah konsep di mana wakaf bisnis ini, wakaf produktif ini sudah tidak ada contohnya. Maka hal ini kita harus hadirkan. Yang mana alhamdulillah di bulan kemarin kita dapat omset 39 juta, ketika di closing kita sudah bisa berdonasi kurang lebih 11 juta teh. Jadi bayangkan yang kita ikhtiarkan 36 juta di awal bulan Oktober tahun lalu bisa menghasilkan per bulannya itu rata-rata di atas 5 juta. Sedekah kita terus berjalan. Makanya kalau hari ini kita serius, maka sekarang ada tawaran, bayangkan ada uang yang nawarin 45 juta. Kang, ini ada 45 juta pakai. Saya bilang nanti. Karena amanahnya tambah berat, saya bilang. Nanti saya harus ciptain dulu orang, bukan ngerjainnya saya, tapi harus ciptakan kaderisasi. Makanya terorganisasi seluruh urusannya itu, tenang, tidak usah tergesa-gesa. Gak lama kemudian, kemarin ngobrol sama SBC, diundang, SBC bilang, Kang, ini saya ada uang, sok ada butuh berapa? 21 juta, 25 juta, saya cairin. Wah, saya bilang ini uang asa tereh gini, subhanallah. Makanya tadi kalau Allah yang udah gedein mah, kita nggak nyari. Dan saya sampai sekarang dari tahun 2012 saya ikhtiar di kegiatan sosial ini, saya tidak pernah mengajukan proposal satu kali pun, tidak pernah ngajuin proposal. Nah, saya ditanya, Kang bikinin proposal, kumaha nyin proposal teh tengarti saya teh ya. Jadi nggak tahu nih konsepnya proposal itu seperti apa. Alhamdulillah kita ikhtiarkan bangun masjid, jadi bangun pesantren, bantu pesantren, alhamdulillah ada gitu. Kemarin baru kita mau ikhtiar besok kegiatan di pesantren, ada yang bantu. Jadi alhamdulillah, yang penting bergerak. Uangnya dari mana jangan dipikirin. Nanti istilahnya Allah yang ngurusin, karena kita sedang jadi pegawainya Allah ya. Kalau bahasanya yang keren mah sekarang ewa teh apa teh re? Ewa teh employee of Allah. Siapa itu yang pakai kira-kira teh? Jadi kita jadi karyawannya Allah saja. Udah bismillah. Kalau jadi karyawannya Allah, yang gajinya Allah, bukan manusia yang gajinya. Makanya sekarang kebutuhan semua kita insya Allah nanti ditutupin sama Allah, walaupun ya tetap saja secara tabiat manusia khawatir ada, karena itu adalah sunatullah. Jadi kalau hari ini kita nggak punya rasa khawatir, justru jangan-jangan bukan manusia ya. Kalau kita masih punya rasa khawatir, alhamdulillah. Jadi kita takut, alhamdulillah. Tapi yang paling pasti jangan jadi sebuah kelemahan. Lanjut lagi nih, dipercepat ya, karena udah waktunya jam 6. Yang ke-8, poin yang ke-8 ya Temir. Betul ya, poin ke-8 ya. Udah jadi dicatat kan? Ada Betul Kang, dilanjut poin 8. ya. Poin 8-nya cermat dalam memanfaatkan waktu. Jadi di sini waktu adalah pedang ya. Kalau kita tidak bisa menebas, kita tidak akan yang terjadi kita akan tertebas ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, justru pedang itu yang akan menjadi
membunuh kita, maka waktu itulah yang tidak bisa kita beli. Tapi kalau kita bisa beli jam, tapi waktunya kita tidak bisa beli. Makanya tadi kita harus cermat dalam memanfaatkan waktu ini. Kita ada waktu sama 24 jam, kita mau niat sholat malam, kita mau niat sholat duha, itu sudah diatur jadwalnya, dicermat dalam memanfaatkan waktu itu di situ tadi. Jangan sampai kemudian kita bablas, kita sibuk usaha terus, waktunya nggak terkonsep ya. Jadi yang kedelapan itu, teman-teman semua harus bersiap mengikhtiarkan cermat dalam memanfaatkan waktu. Lalu kemudian lanjut yang kesembilan, ini dia tadi konsepnya. Kalau kita kuat secara finansial, terorganisir seluruh urusannya, lalu cermat dalam memanfaatkan waktu, maka pasti yang kesembilan ini kita bisa mengikhtiarkan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kalau kita nggak punya duit, waktunya nggak ada, duitnya nggak ada, nggak bisa ngurus organisasi diri kita sendiri, kapan kita mau bantu orang lain? Jadi artinya tadi, saya dapat ilmunya, cukup urus agamaku, kata Allah, nanti aku yang urus urusanmu. Bayangin, ada tawaran ini. Kan barang siapa yang urus agamaku, kata Allah di surat Muhammad ayat ke-7 bilang jelas, maka nanti aku yang akan mengurus. Ini sekarangnya banyaknya yang ngurus. Dan kalau ditanya, ayo ikut kegiatan, aduh lagi banyak urusan. Biasanya begitu kan ya, teman-teman ya. Ayo ikutan kegiatan berbagi, aduh lagi banyak urusan. Dia itu ngurusin hidupnya sendiri. Padahal kalau kita tahu hakikatnya hidup, yang ngurus adalah Allah dengan para malaikatnya. Bayangkan, ketika kita dikasih tahu fal mudabbirati amro, yang mengatur urusan dunia itu adalah malaikat-malaikatku, kata Allah. Nah, jadi kalau sekarang yang ngomong diajak berbagi kebaikan atau berbuat kebaikan, aduh punten lagi banyak urusan, nah dia itu ngurusin hidupnya. Makanya hidupnya gitu-gitu saja. Kalau kita mau hidupnya diurusin sama orang lain, kata Allah, mau hidup kita diurusin sama Allah, maka urusin orang lain. Justru itu yang harus kita rubah paradigmanya. Hari ini kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Karena kalau kita ngurusin orang banyak, Allah yang akan ngurusin hidup kita. Tenang saja, nanti ada masanya. Cuman masalahnya kita kan tadi tabiat kita tergesa-gesa. Mana nih, kita kan udah ngurusin orang lain, nggak ada. Kata Allah, baru juga sholat malam 1 bulan, pengen hadiahnya langsung. Ya, baru juga puasa setahun, udah pengen langsung dapat panennya. Jangan. Jadi kalau kita hari ini ikhtiar, bayangkan Rasulullah tarbiyah 13 tahun, teman-teman semua. 13 tahun itu bahkan 20 tahun. 20 tahun, padahal fase kenabian itu 23 tahun. 20 tahun itu kelaparan, teman-teman semua, bayangkan. 20 tahun, kebayang nggak? Kebayang nggak 20 tahun Rasulullah kelaparan dengan para sahabatnya, sholatnya nggak bisa enak. Bayangkan kita sekarang ini subhanallah wa bihamdi, ya Rob, kita terlalu banyak lalai. Makanya ketika kita ngomongin manfaat buat orang banyak, kita selalu bilang, saya juga belum sukses, saya juga belum berhasil. Makanya kita nggak ngomongin manfaat buat orang lain. Karena apa? Untuk diri kita saja kita masih paciwah, bahasanya kan begitu. Nah, makanya tadi bayangkan 20 tahun umat muslim pada saat dulu Rasulullah 20 tahun merasakan kelaparan, bahkan sampai ada di fase embargo itu, teman-teman semua, ketika saya ngaji sirahnya. Masya Allah, bayangkan Rasulullah makan daun kering. Hari ini kita semiskin-miskinnya kita sudah pernah makan daun kering belum? Ya, ada di sini yang lapar nih, lagi saum lapar, nggak nemu makanan, lalu ada daun kering dimakan, kira-kira sudah pernah belum? Jadi kalau belum sampai sebegitunya, kita harus banyak bersyukur. Karena Rasulullah dulu fase kenabian, la haula wala quwata illa billah. Bayangkan 20 tahun. Lalu ketika 20 tahun itulah baru fase ekspansi Fatul Makkah. Di Fatul Makkah itulah baru ngerasain kenyang. Umar bin Khattab bilang, 20 tahun kita kelaparan ya Rasul, hari ini kita sudah berhasil mengalahkan Mekah dan kita merebut kembali kota Mekah. Ya Rob, ini kita harus jadi, bayangkan kita baru berapa nih, dakwah kita baru berapa tahun. Dakwah kita masih pendek, lalu tahajud kita masih pendek, baru tahajud kita baru juga kemarin atau baru juga 1 tahun ke belakang. Jadi jangan cepat-cepat terburu-buru, tergesa-gesa. Proses masih panjang. Sampai kapanpun kita harus ikhtiarkan dan saling mengingatkan. Jadi bermanfaat bagi orang banyak itu harus kita ikhtiarkan menjadi 10 karakter mukmin sejati. Lanjut yang ke-10 sebagai penutup, yaitu kuatkan keinginan, semangatkan keinginan kita. Tapi keinginannya bukan keinginan tentang duniawi, tentunya keinginan tentang akhirat. Ikhris, tadi dikasih tahu sama Ustaz, ikhris, bersemangatlah. Alama yanfa'uk apa? Bersemangatlah kalau itu ada manfaatnya. Tadi kan yang di ke-9 kan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ketika kita mau ngurusin orang lain, bermanfaat bagi orang lain, ikhris. Yang terakhir itu ikhris, bersemangatlah.
Pokoknya nggak usah banyak mikir, bersemangatlah kalau ngurusin orang lain, bersemangatlah. Ikhris, bayangkan, ini sebuah hadis qudsi. Ikhris alamayan fauk wasta'in billah. Disebutnya di situ wasta'in billah. Wasta'in billah itu apa? Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allahnya gimana, Kang? Minta tolong sama Allah sudah dikasih tahu di Al-Qur'an, yaitu wasta'inu bisobri wassalat. Cukup dengan sabar dan sholat. Kalau kita lagi gelisah, kita lagi gundah gulana, sabar. Wasta'inu bisobri, bukan sholat dulu. Jadi salah nih. Kalau hadir sholat, baru sabar. Bukan sholat, baru sabar. Tapi sabar dulu, baru sholat. Karena sabar akan menghasilkan sholat yang benar. Karena sabar akan menghasilkan sholat yang tumaninah. Karena sabar akan menghasilkan ibadah yang benar. Jadi tadi, wasta'inu bisobri wassalah. Maka ketika kita bersemangat, ikhris, alamayan fauk, kalau itu ada manfaatnya. Sekiranya kalau itu ada manfaatnya, apapun, ikhris, bersemangatlah. Jangan letoy ya. Karena nanti di akhir hadis ini, ikhris alamayan fauk, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Wala ta'jaz. Jangan kamu menjadi lemah. Bayangkan, dikasih taunya di sini. Jadi jangan kita dilihat lemah sama musuh. Ini baru omset turun, lemah langsung. Baru omset nggak banyak, baru lemah. Jadi selalu kita dilihat sama musuh ini nggak akan bisa kita mendapatkan kejayaan kembali. Karena kita dilihat lemah sama musuh. Tapi kalau kita bersemangat, disangkanya loba duit. Berbagi itu kan disangkanya loba duit. Benar nggak, Teh Re? Ada yang nganggap gitu kan, nyatanya. Iya kunaon berbagi wae, duitnya loba, jika kawadahan ya dibagi-bagi wae ke batur. Di mana duitnya tah? Itu teh kita harus jadi contoh, bukan loba duit guys gitu kan ya, tapi masalahnya ini amanah gede gitu. Jadi kita sekarang ngatur orang terorganisir urusannya itu karena kita bukan ngurusin sendiri, karena kita ngurusin orang lain. Dan alhamdulillah rezekinya diadain terus, walaupun kita ya masih belum settle secara finansial sendiri saja pun Allah kasih hadiah luar biasa dengan kita sehat hari ini ya. Itu kan juga rezeki yang luar biasa. Jangan kemudian bicara tentang ekonomi di sini, kemudian ekonomi yang baik dengan urusan dompet. Tidak. Jadi artinya tadi 10 karakter muslim harus kita ikhtiarkan. Bayangkan kemarin sudah dibahas semuanya, mudah-mudahan dicatat, dan itu yang harus kita ikhtiarkan. Nanti dari 10 karakter ini kita harus perdalam lagi, karena tadi akidah yang bersih saja ini panjang urusannya. Teman-teman di Dondat sudah pernah dapat dulu waktu di tahun berapa ya? Teh Mira masih ingat gak ketika kita bicara tentang keajaiban atau iman kita kepada malaikat? Pernah ingat nggak? Kita cukup minta tolong sama Allah, maka kita dikasih 1000 malaikat. Teh. Jadi pegawai ya, pernah ingat nggak kira-kira Teh? Jadi kita belum mampu bayar karyawan nih, kita cukup minta tolong sama Allah dengan tadi yang di 10, wasta'in billah, maka Allah menjanjikan 1000 malaikat. 1000 malaikat ini bisa jadi pegawai yang tidak usah digaji. Bayangkan. Jadi kalau kita nanti ngaji lagi, setelah ini kita akan bahas yang itu tadi, malaikat, kita punya pasukan malaikat. Jadi tenang saja, karena malaikat ini tidak instan ya, makanya itu tadi nanti kita ikhtiarkan. Teman-teman semua harus terus belajar, dan harus terus bersemangat, ikhris kalau itu ada manfaatnya, dan harus ayo semangat berwakaf. Ayo, kita sudah wakaf mulai nih, wakaf bisnisnya sekarang mau berekspansi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau jadi nih, sudah mau dibikinin, kita mau ikhtiar di pesantren di Bekasi. Bahkan Pak Tano mau mengikhtiarkan rumah produksi yang besar, kalau butuh silakan ayo kita ada eksekusi tanah buat tempat produksi. Bayangkan, saya tidak minta, lalu Pak Tano nawarin, Kang, bahkan di Cirebon nanti Teh Hilda, ini saya sudah dapat link ya. Kemarin ada Bu Elsa, beliau adalah pengusaha juga dan seorang pegawai pajak kalau nggak salah. Bayangkan pegawai pajaknya bukan belajar sama saya ya, tapi ngumpulnya di kita, lalu bilang, Kang, nanti di Cirebon diinstal ya. Masya Allah, Teh Hilda, cik saya teh ini bisa empal gentong unggal poe jika nanti Alhamdulillah. Itu saja mungkin teman-teman semua. Mari kita berdiskusi saja. Ada pertanyaan yang kita ikhtiarkan hari ini dan besok alhamdulillah kita ikhtiar ke Subang ya untuk berbagi bersama 150 santri 78 santri anak yatim dan duafa. Kita mau upacara bareng dan doa bareng. Mudah-mudahan negeri ini benar-benar merdeka ya. Nggak tahu merdekanya hoax atau tidak, ini mudah-mudahan benar-benar merdeka ya. Sekali lagi itu saja dari saya, yang lebih itu yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Barangkali itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, syukran jazakallahu khair ke Kang Dani yang sudah begitu luar biasa memberikan kita pencerahan. Atau langsung saja ke pertanyaan, nanti kesimpulannya di akhir supaya Siap, lebih mangga. efektif Ada yang mau waktunya. bertanya kah kira-kira? Silakan open mic saja. Open mic, yang mau bertanya dibuka, silakan. Oh, ini ada Kang Teteh. Ada yang mau bertanya? Ini ada Wa Agus, alhamdulillah, ada Mama, ada siapa lagi ini? Banyak nih, alhamdulillah, bisa silaturahim. Luar biasa. Ya, jadi barangkali tadi ada yang baru masuk juga ya, izin menyampaikan tadi mungkin ada yang terlewat bahwa Kang Dani hari ini memaparkan kepada kita ada 10 karakter mukmin sejati. Di antaranya yang pertama adalah salimul aqidah. Kemudian yang kedua adalah shahihul ibadah. Ketiga akhlak yang kokoh, kemudian ada 4 adalah tubuh yang sehat. Yang kelimanya memiliki wawasan yang luas, kemudian menghasilkan nomor 6-nya adalah kuat secara ekonomi. Yang ketujuh adalah mengorganize seluruh urusannya dengan baik. Yang ke-8 cermat memanfaatkan waktu. Yang ke-9 kemudian menjadi bermanfaat untuk umat. Dan yang ke-10 menguatkan keinginan yang semata-mata untuk Allah dan akhirat. Gitu ya, kurang lebih 10 karakter mukmin sejati. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin dikonfirmasikan, mangga. Jawab langsung. Kira-kira atau kita lanjut saja? Gimana? Kang Teteh. Pada masih malu-malu Tat, jigana Tat? Malu-malu gitu ya. Malu. Soalnya kayaknya nggak ada hadiah, Teh Re biasanya mau ngasih hadiah. Nah, atuh diayakeun door prize juga nama Kang. biar dipancing sama hadiah mah biasanya sok ada nunanya gara Teh. Mangga, hadiahnya kafling di surga, silahkan. Ada hadiah, tapi yang belum pernah mendapatkan hadiah. Oh, jadi syaratnya. Silahkan. Yang sudah pernah mendapatkan hadiah dilarang bertanya. Mau tanya Pak Ustadz. Mangga silakan. Ya, perkenalkan, ya, nama saya Reni Herlianti Pak Ustadz. Mangga, Ibu. Meskipun saya terlambat masuk nih Pak Ustadz dengan tapi sedikit bisa menyimak. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang yang mempunyai karakter jelek Pak Ustadz, sering marah-marah, apalagi karakter yang suka KDRT, itu termasuk yang mana Pak Ustadz? Karena saya punya teman, punya saudara yang karakternya itu sangat luar biasa. Termasuk karakter yang mana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Karakternya marah-marah, Bu ya. Silakan Kang Ustadz nih. Kalau karakter sebabnya apa nih mungkin? Iya, marah-marahnya bisa lapar, Bu. Udah makan belum? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Berkaitan dengan karakter, kemarin Ustadz Felian udah ngejelasin ya Teh semuanya ya, bahwa sebelum kita menghisap orang lain, maka hisaplah diri kita. Jangan-jangan kenapa sih posisinya kita begini tuh, karena bisa jadi kita banyak dosanya. Karena akidahnya tidak bersih, maka otomatis cerminannya dari akidah yang tidak bersih dan ibadah yang tidak benar biasanya karakteristiknya akhlaknya tidak kokoh. Walaupun sangat-sangat besar, berat sekali effortnya ya untuk kita menjadi baik itu, subhanallah. Godaannya luar biasa sekali lah. Saya juga bukan orang baik yang ada di depan ini, tidak bicara tentang kesempurnaan. Tapi kan kita punya uswah, kita punya contoh yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Perhatikan saja. Maka ketika tadi dibilang masuk karakter yang mana, ada tidak kira-kira karakter itu ada di dalam Rasulullah kira-kira? Kalau misalkan suka marah-marah, apalagi sampai KDRT, ya Rob, aduh nggak kebayang gitu ya hari ini. Makanya tadi kenapa bahkan kemarin kemudian ada yang sampai ini, kenapa kok selingkuh ya? Nah, aneh kan gitunya. Kenapa selingkuh cina ini? Nah, bisa jadi kita banyak menyelingkuhi Allah. Tadi kata Ustadz kalian untuk kemarin. Karena kita banyak mengurusi menyelingkuhi Allah, maka tadi artinya Allah kasih ujian kita. Dengan kita merasa diselingkuhi oleh orang saja kecewa, bagaimana dengan Allah yang sering kita selingkuhi ya, bayangkan. Makanya tadi ketika ada karakter posisinya ADRT, itu bisa jadi ada masalah dengan ibadahnya.
Karena dia yang ibadahnya baik mah ya setidaknya lah nggak akan mungkin sampai begitulah istilahnya kan ya. Karena kan sholat itu mencegah dari hal yang mungkar ya. Kalau kita sholat tidak mencegah dari yang mungkar, jadi bisa jadi sholatnya nggak benar. Makanya tadi ada yang cacat dari 10 karakter tadi pasti. Jadi salimul akidahnya nggak benar, bisa jadi sohibul ibadahnya juga nggak benar, bisa jadi akhlaknya kurang kokoh, bisa jadi atau tubuhnya nggak sehat, jadi banyak pikirannya. Tubuh yang sehat itu bukan cuma tubuh saja, bisa jadi pikiran juga nggak sehat. Jadi ada orang maring atau bisa jadi perutnya yang tidak terisi, Bu. Jadi bawaannya lapar ya. Harimau juga kalau lapar mah ada lebih galak biasanya. Ucing juga galak kalau lapar. Bukan like father like son, Pak Ustadz. Ya, itu bisa jadi, tapi itu bukan mutlak, Bu. Karena itu tidak ada di dalam dalil ya. Tidak ada di dalam dalil itu karena banyak begini, Bu, kejadiannya. Banyak tidak ada anaknya Ustadz tapi bapaknya Ustadz, anaknya preman. Ada nggak kira-kira, Bu? Ada. Ada. Lalu kemudian bapaknya preman, anaknya Ustadz, ada? Ada. Berarti bukan mutlak like father like son. Bukan, karena hidayah itu milik Allah, Bu. Jadi jangan kita kemudian ketika mendidik anak soleh lalu kita bilang ini hasil didikan saya gede hulu tata asup helm tata cepusat epim. Jadi sebetulnya yang ngasih hidayah itu Allah. Makanya ketika ada orang jadi soleh itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena Allah yang kasih hidayah. Begitu, Ibu. Jadi itu kalau kalimat like father like son itu sebetulnya bukan dalil ya. Jadi tidak disohihkan. Jadi ada juga yang ustadz anaknya bangkar kan ya, atau ada yang kebalikan. Nah itu jadi berarti mutlak hidayah itu sekali lagi punya Allah, bukan punya kita. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan tersampaikan. Barakallahu fiik, Kang Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Reni. Bahwa, karena memang tadi ya yang disampaikan bahwa karakter marah-marah ini, semua kita pasti punya unsur untuk bisa marah gitu ya. Betul. Tapi memang marah yang berlebih itu sangat-sangat tidak disukai oleh kita semua pastinya. Tentunya banyak faktor gitu ya yang membuat mungkin marah-marah itu mungkin karena terbiasa dan sebagainya. Tapi saya teringat kemudian sejarahnya Umar bin Khattab, karena tadi Ibu bicara KDRT, saya teringat ketika hidayahnya Umar bin Khattab itu pertama kali mendapatkan hidayah dari lantunan Al-Quran. Bagaimana seorang Umar yang begitu temperamen, Ibu, yang begitu temperamen ya, tapi ketika mendapatkan akidah yang benar, ketika mendapatkan hidayah dari Allah tadi, maka dia bisa berubah 180 derajat. Dan kemarahannya bisa disalurkan untuk yang benar. Ketika dia melihat kemungkaran, baru dia marah gitu. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Kang Dhani, nomor satunya memang salimul akidahnya mungkin yang harus diperbaiki. Akidahnya ini yang harus memang diperbaiki ketika dia bisa memaknai bahwa ibadah kita ini hanya untuk Allah. Insya Allah mungkin mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit gitu ya. Memang tidak mudah yang namanya merubah karakter yang sudah pamis sahur Sunda teh mana adat kaurungku iga gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit gitu ya. Sedikit demi sedikit bisa kita perbaiki. Siap, ada lagi pertanyaan kira-kira? Kang, mangga yang lainnya? Atau mau kita close? Saya mau bertanya. Mangga silakan Ibu Tintin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari pembahasan Bapak tadi, katanya wakaf itu keluarga itu masih bisa menikmati dari apa yang kita wakafkan. Nah, yang ini saya belum paham, maksudnya apakah ini ada hitungan secara matematisnya atau bagaimana, Pak? Ya, bismillah Ibu. Ini harus kajian khusus ya, ini mah ngajinya harus lebih pahit soalnya kopinya. Jadi nanti ini ada di fikih wakaf Ibu. Insya Allah nanti ke depan kita hadirkan ilmunya ya. Jadi nanti jenis-jenis wakaf itu apa saja, lalu bisa buat siapa saja itu nanti kita kasih tahu, karena ini penjelasannya harus 3 jam lagi jika mau 3 jam lagi ngobrol ini. Suka aja Kang Dhani. Ya, gimana? Kang Dhani, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, menyikapi Bu Tintin ini karena memang betul ketika kita bicara fikih kedalamannya, kayaknya bisa dibikin nanti seri gitu ya, kita bikin kajian serial gitu, bahwa ya, siap, bakat tidak cukup, nanti kita bikin serial. Ya, betul Kang Ustadz, insya Allah
nanti kita bikinkan, karena ini kan berkaitan dengan fikih wakaf, ada 12 pertemuan nih, nanti kita bahas satu-satu ayat per ayatnya ya. Jadi biar, bahkan Ustadznya bilang begini Kang, Ustadz bilangnya gini, Kang, ini harus serius ya, jangan sampai kemudian meleng aja sedikit, kata beliau gitu. Karena kalau meleng, itu bakal nggak ngerti nantinya. Jadi harus benar-benar ngopina pahit pisan. Jadi harus sampai yang sudah berulang-ulang juga diulang-ulang lagi gitu ini ilmunya. Makanya tadi Ibu Titin bilang bisa diwakafkan buat keluarga itu ada hitung-hitungannya, tentu ada hitung-hitungannya. Tapi posisinya seperti apa dan bagaimana nanti kita jelaskan lebih dalam ya Bu ya. Mudah-mudahan sabar dulu ya Bu ya. Kita sampaikan nanti insya Allah ya. Tenang. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Ibu Titin ditunggu nanti ya serial kajian Dunrat selanjutnya insya Allah. Iya, baik. Mangga tadi Teh Re mau siapa tadi? Teh Re mau bertanya tadi atau gimana? Enggak, cuman ini aja. Barangkali mau dibahas mumpung hari Minggu. Membahas apa Teh Re? Silahkan diungkapkan. Ini hari Minggu soalnya saya mah udah ada jadwal lagi di Trans 7 ini. Masya Allah. Beda Sultan mah. Ya. Ada lagi kira-kira? Pagi-pagi pasti happy. Ya, alhamdulillah kita semua sehat selalu. Dan ini sekarang soalnya kita mau mengeksekusi ini Teh, masaknya ke masjid di daerah Kolot, kita lagi beresin, makanya sekarang ada kegiatan pagi-pagi kita mau ke sana buat ngasih support buat teman-teman KCM nih, Kang Dea, udah Dedi dan teman-teman semua mau beresin masjid di sana. Jadi lumayan lah minimal makan nama disuguhan lah. Tuh chicken waema lah ya. Siap. Ada lagi pertanyaan nggak kira-kira mau di closing? Silahkan, mungkin satu pertanyaan terakhir. Tadi saya mau tanya. Mangga Teh Septiani. Ustadz, kalau misalnya wakaf ide itu seperti apa ya? Gimana? Wakaf ide Kang Dani. Oh, wakaf ide. Gagasan Teh, bismillah. Jadi wakaf ide ini bentuknya sebetulnya lebih kepada support ya. Jadi misalkan ada wakaf bisnis yang kita gerakan nih sekarang ya Teh. Teteh punya ide apa nih biar penjualan di wakaf bisnis kita lebih gacor bahasanya. Nah, itu menjadi wakaf Teteh jadinya nanti. Jadi ketika kemudian menghasilkan closing penjualan yang banyak, Teteh nggak mampu kasih uangnya, tapi Teteh punya ide, cara jualannya begini Kang, silahkan apapun, atau mau bikinin flyernya, atau cuman posting saja, Teteh bantuin cuman jualan posting nih, siapa yang mau belanja sambil sedekah. Alhamdulillah karena wakaf bisnis ini sudah disohikan sama Ustadz Adi Hidayat, kemarin sama Ustadz Gus, dan saya diskusi terus bahwa betul adanya, kita kan nggak mampu ya, bayangkan Tower Zamzam itu yang hari ini hadir, itu satu orang mewakafkan, bayangan Tower Zamzamnya. Jadi semua keuntungan dari Tower Zamzam itu buat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita sanggup nggak bangun Tower Zamzam sendirian kira-kira? Enggak lah. Kayaknya mah sanggup kan, sanggup lah Tower Zamzam sendirian mah jigana. Ya. Omsetnya udah triliunan ya Teh ya? Iya, gimana Teh Septiani? Gimana? Ustadz, kalau misalnya kalau boleh izin pengen curhat langsung boleh nggak? Gimana? Pengen curhat langsung ke Ustadz. Curhat. Oh, curhat. Saya bukan Ustadz. Curhat gimana maksudnya Teh? Face to face berenang gitu Pak. Ya, Ikan tuh ikan maksudnya. aja gitu. Saya pengen punya jawaban gitu dari kehidupan saya gitu. Siapa tahu bisa terbuka. Gitu. Siap, nanti ditemani nanti sama Teh Re dan lain-lain insya Allah. Ya, bisa dikondisikan. Aman, siap. Oke, nanti bisa dibikin sesi khusus. Secara langsung gitu. Kan ini udah langsung Teh, kurang langsung gimana? Padahal sudah face to face juga ini sebenarnya. Kurang afdol begitu. Japrian lebih rinci gitu. Bahaya mundes Japrian mah. Japrian tapi nanti ada Teh Vini insya Allah nanti yang menyaksikannya. Siap. Udah Dedi ada yang ditanyain nggak? Gimana? Ayo. Udah Dedi tadi ngacung mau bertanya katanya. Mangga udah Dedi. Ada ini siapa lagi nih? Ada Teh Rinjani, ada Pak Eko, Trafada, siapa tahu belum kenalan ini. Tak kenal maka taruh. Kang Rifki. Mangga. Kang Ahmad. Kang Ahmad ada tah. Siga nama tidur Kang Ahmad mah. Ini yang off cam gini saya bingung ini. Ayo dong dibuka. Di standby kan atau kumaha? Saya
kan karena belum Nah. mandi. Oh, Kerudungnya juga acak-acakan. Iya benar-benar. coba Karena yang belum mandi. off cam coba on mic coba, open mic coba. Ya, Ayan tuh. open mic dulu, kita mau barangkali Hadir Kang Ada, Marjan. Hilda nuhun. Hadir. Coba tuh yo satu buka we atuh kamerana yuk, da bikin sami teh can iba. Kalau diminta foto pasti pada on kamera gerak. Iya, ayo, kalau- Saya foto. mah Teh Mir. Ayo, foto dulu. Kita foto dulu ya. Dulu yuk. Anaknya dokter. Pak dokter buka tuh Pak dokter. Ya. Mana Pak Pak dokter foto dulu, Pak dokter. Maaf itu logonya. Ya enggak apa-apa. Semuanya kita foto dulu. Ayo Pak dokterna teh katingali. Apa-apa soalnya. Berarti kayak Pak dokter SOP-nya harus 2 device. Iya. Ayo difoto dulu, kita mau Khawatir nanti ada yang mau curhat sama Pak Dokter. Pak dokter foto-foto apa? Ayo. Ayo sok Teh dibuka Hilda, dulu mana Teh semua. Hilda? Teh Sylvia. Nah, sip. Dibuka dulu Bagus. semuanya. Teh Nining. Ayo, Teh kita foto dulu ya. Ayo. Bismillah. Pak dokter foto dulu ya. Mangga. Tuh, udah semua? Belum. Udah kelihatan semua? Ada beberapa orang yang belum dibuka videonya. Nggak apa-apa lah, nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa, bener. Nggak usah dipaksa. Ayo kita foto tangannya 30 juz, bismillah. Cam nggak apa-apa. Ayo. 30 juz ya. Oh, 30. Oke, bentar ya, karena ini ada 2 slide, jadi Ya. slide pertama dulu ya. Siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Itu baru slide pertama ya. Sekarang kita ke slide kedua. Siap, 1, 2, Atau ada slide 3. berapa? Oke, udah. Sudah? Ya, Ya, barakallah. Teman-teman semua, mungkin ditutup sama Ustadz Marjan ya, kita doa bareng ya. Yang siap. terbaik ya. Ayo. Mohon izin teman-teman Durat, kita akhiri karena tadi dibuka juga dengan kalimat-kalimat yang baik, maka kita akhiri kajian kita dengan menundukkan kepala, menundukkan hati kita, senantiasa bermunajat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawastikil lahum marabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bergerak semuanya, semangat bergerak. Siap, semangat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jazakallah Pak Ustadz. Khair, Sandra. Izin live ya.